Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat yang sama Allah sedang menguji kita, tetapi nikmat-nikmat yang Allah datangkan jauh lebih besar dibandingkan ujian yang Allah datangkan pada kita. Ujiannya sangat besar, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Sudah hampir 2 tahun ya, kita masih dalam kondisi seperti ini. Kita berharap bahwa setelah ujian ini Allah akan berikan kebaikan yang banyak dan kita tidak kehilangan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah rasa syukur itu akan menggantikan kesulitan yang tengah Allah datangkan dan Allah gantikan kebaikan-kebaikan insyaAllah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita yakin itu bahwa selama kita masih mau bersyukur kepada Allah, Allah terus akan berikan kebaikan yang banyak bagi kita di tengah-tengah ujian yang Allah datangkan pada kita. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam Al-Quran itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu kaum yang memang sangat dimanjakan oleh Allah, sangat diberikan banyak kemudahan, yaitu Bani Israil gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, sehingga sederhana saja Allah perintahkan mereka untuk pandai-pandai bersyukur dengan ketaatan gitu. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, syukurilah oleh kamu nikmat yang aku datangkan kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan kamu dari kebanyakan manusia di muka bumi ini. Jadi bicara tentang Bani Israil dengan banyak versinya, setidaknya kita bisa menggambarkan bahwa Bani Israil itu adalah kaum nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Dan sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir. Fa'amanat qa'ifatun min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Jadi sebagian beriman mengikuti ajaran para nabi dan rasul, lalu kemudian sebagian ingkar karena mereka melawan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Dan memang iman rahimahullah, kenapa dimanjakan oleh Allah? Karena luar biasa Bani Israil ini. Di dalam tafsir Al-Kahfi itu digambarkan bahwa hampir semua nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israil, dari keturunan Bani Israil. Mulai dari Musa, Daud, Isa, seterusnya itu keturunan Bani Israil. Sehingga kalau Bani Israil ada regeh, pantas Pak. Kenapa? Karena nenek moyangnya nabi gitu. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bukan keturunan Bani Israil. Sehingga ini adalah salah satu penolakan orang-orang Yahudi Nasrani terhadap Rasulullah. Karena bagi mereka, para nabi dan rasul itu harus keturunan nabi dan rasul, dan rasul bukan keturunan nabi dan rasul, karena bukan dari kalangan Bani Israil, tapi dari Quraisy, Bani Hashim, yang menjadikan mereka terganggu dengan datangnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Walaupun pada akhirnya mereka kecewa. Kenapa? Karena dalam kitab Bazdani itu digambarkan bagaimana ternyata Rasulullah itu masih ada keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim ya. Kenapa? Karena pernah bermukim di Mekah gitu ya. Jadi ini hanya penolakan yang sifatnya etnisentris gitu. Jadi kalau bicara etnisentris Pak, Yahudi itu paling jago gitu ya. Sampai mereka menolak Rasulullah Muhammad
Yang dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa mereka mengenal Rasul itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri gitu. Bahkan Nabi mereka menceritakan tentang Rasulullah gitu, ya. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi allati yajidunahum fit Taurati wal Injil. Jadi Rasul itu sudah dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Jadi mereka tahu betul sebenarnya tentang Rasulullah. Ya, jadi penolakan mereka bahwa Rasul itu bukan dari kalangan Bani Israil itu sebenarnya tertolak. Kenapa? Karena dalam Taurat dan Injil sendiri digambarkan tentang Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak, ketika Allah mengingatkan pada kita tentang Bani Israil, ini adalah pelajaran buat kita, gitu ya. Mereka sangat dimanjakan oleh Allah. Bahkan sebagian mengatakan wa ani faddaltukum 'alal alamin, itu artinya apa? Dilebihkan dari kebanyakan manusia di muka bumi ini pada masanya, dengan fisik yang lebih bagus, dengan intelijensia yang lebih bagus, dengan finansial yang lebih bagus. Itulah keistimewaan yang Allah berikan pada Bani Israil Yahudi. Ya, jadi kalau hari ini pun mereka misalnya secara fisik memang lebih bagus dari kita, yang mau berikan seperti itu karena Allah mengatakan wa ani faddaltukum 'alal alamin. Kalau secara kecerdasan mereka lebih bagus dari kita, ya memang karena itu mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada sebuah buku judulnya Yahudi Menggenggam Dunia. Hari ini finansial dunia itu dikuasai oleh segelintir orang Yahudi saja gitu. Memang UMR kita siapa yang menentukan, Pak? UMR kita yang mereka yang menentukan kan, upah minimum itu kan mereka yang menentukan, para pemilik modal itu, para kapitalis raksasa itu, dan sebagian mereka adalah orang Yahudi gitu. Jadi mereka yang menguasai finansial dunia. Ya, jadi kalau kemudian mereka begitu hebatnya sampai hari ini, ya memang karena Allah sudah lebih istimewakan mereka dibandingkan orang-orang yang lain. Yang jadi problem adalah apakah dengan diberikan keistimewaan itu lalu kemudian mereka jadi taat? Ini yang enggak. Karena itu digambarkan dalam Al-Quran itu, setelah diberikan banyak nikmat oleh Allah, setelah diberikan kelebihan-kelebihan yang banyak oleh Allah, tapi ternyata mereka malah jatuh pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang na'udzubillah min dari tsumma na'udzubillah gitu. Ya. Karena itu nanti beda dengan kita, Pak. Kalau kita itu disebutnya kuntum khairul ummah. Kalau mereka disebutnya ani faddaltukum 'alal alamin. Jadi afdal, jadi lebih baik dari sisi fisik dan sebagainya. Tapi kalau kita kaum muslimin disebutnya tuh kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Jadi ada bicara kualitas gitu. Ya, mungkin fisiknya nggak terlalu bagus gitu, mungkin finansialnya nggak terlalu bagus, mungkin intelektualnya nggak terlalu bagus gitu. Tapi kita disebutnya khair. Kita disebutnya orang dengan kualitas terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu setelah masanya Bani Israil dan diutusnya Rasulullah, ya, maka kemudian kebaikan itu banyaknya menyatu di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, semua kebaikan itu adanya di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Dan mereka menjadi orang-orang yang terlaknat. Makanya disebutnya al-maghdub. Ya, kita mintanya gitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub? Ketika Rasul ditanya al-maghdub itu siapa? Al-Yahud. Lalu siapa al-dhalin? Al-dhalin itu an-nasara. Mereka dilaknat oleh Allah. Sementara kita dikatakan khairul ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik. Karena itu bapak-bapak rahimahullah beda karakternya. Nah, yang menarik itu dalam Al-Quran ternyata digambarkan juga oleh Allah. Kenapa mereka sudah diberikan nikmat lalu jatuh pada laknat gitu. Ini yang juga harus jadi pelajaran buat kita, karena kisah-kisah mereka itu pasti jadi pelajaran buat kita. Yang pertama, ternyata dalam Al-Quran itu digambarkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, Bani Israil itu orangnya degil, Pak. Ya, senang mempermainkan Tuhan. Itu ciri-ciri mereka salah satunya. Apa buktinya? Buktinya begini, mereka itu orang-orang Yahudi itu pada awalnya hari ibadahnya sama dengan orang-orang Nasrani, yaitu pada hari Ahad gitu. Tapi pada hari Ahad itu mereka diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ada satu kaum Yahudi itu yang mereka berada di tepi sungai Ailah itu, mereka digoda oleh Allah dengan banyaknya ikan pada hari Ahad, setiap hari Ahad itu. Ya, jadi bedanya mereka dengan kita kan, kalau kita sudah kita Jumatan itu fantasil fil'an, bertebarlah lagi di muka bumi. Kalau mereka enggak, mereka tuh dikasih hari ibadah dan full hari ibadah mereka, enggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi salah satunya nikmat syariat Islam itu lebih mudah, karena kalau kita hari besar kita tuh salah hari Jumat, tapi enggak full kan kita beribadah kan.
Ya, bekerja ya tetap bekerja gitu, yang dagang ya tetap dagang, tapi begitu tiba azan Jumat berhenti dulu semuanya kan gitu ya. Jumatan gitu, setelah Jumatan gimana, fantasi Jumat lagi, silakan cari lagi kasab gitu. Nah mereka nggak boleh. Bedanya mereka itu kalau seharian ya seharian, waktunya ibadah, nggak boleh ngapa-ngapain gitu, nggak boleh cari nafkah, nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya ibadah aja full. Diuji oleh Allah dengan banyaknya ikan gitu. Nah karena itu kemudian mereka minta lagi kepada Nabi mereka, boleh nggak digeser lagi harinya ke hari Sabtu gitu. Mereka minta digeser ke hari Sabtu. Ternyata di hari Sabtu ketika sudah dipindahkan hari ibadah mereka sampai sekarang, makanya kita kenal istilah Sabat, Pak. Sabat tuh hari Sabtu. Jadi kalau kita tuh hari besarnya sebenarnya Jumat. Ya, kalau orang-orang Yahudi itu hari Sabtu dan orang-orang Nasrani itu hari Ahad gitu. Ya, kalau kita tuh kebalik sebenarnya Ahad tuh hari pertama aktivitas kita harusnya. Ya, cuman kita Ahad jadi malah libur ya. Jadi kita kalah karena kita mulai aktivitas di hari kedua di Senin gitu ya. Harusnya hari pertama kita mulai aktivitas. Kalau kita enggak ya, karena kita ngikutin tanggalan mereka, hari Ahad kita malah libur gitu, malah santai-santai. Padahal itu hari pertama gitu ya. Jadi kita udah kalah start, Pak. Kenapa? Karena hari pertama kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya baru mulai di hari kedua gitu ya. Ya karena kita ngikutin budaya mereka, oke itu di hal yang lain gitu. Ya, ternyata setelah diizinkan untuk berubah menjadi hari Sabtu diuji lagi oleh Allah. Ikan yang tadinya banyak di hari Minggu itu beralih ke hari Sabtu gitu. Nah, tapi bukan orang Yahudi namanya kalau nggak pinter ngakalin Tuhan gitu. Mereka pengen dapat dunia, pengen dapat akhirat juga gitu. Tapi cenderungnya mereka pada dunia, akhiratnya ngakal-ngakalin gitu. Sehingga apa yang mereka lakukan nggak mungkin minta lagi pindah hari lagi gitu. Ya akhirnya mereka bikin rencananya gimana? Begitu ikan itu masuk di malam Sabtu, lalu kemudian masuk ke sungai-sungai itu, malam Sabtunya mereka tutup sungai itu. Hari Sabtunya mereka beribadah penuh pada Allah. Lalu kemudian mereka ambil ikannya di hari Minggu, Ahad. Kan sepertinya nggak ada masalah, Pak, karena hari Ahad mereka boleh beraktivitas, yang nggak boleh itu hari Sabtu. Tapi Allah tahu betul itulah akal-akalnya Yahudi gitu. Ya, sehingga dilaknat oleh Allah. Laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lakum kunu qiradatan khasiin. Allah tahu betapa curangnya mereka di hari Sabtu gitu. Ya, maka Allah katakan, Allah laknat mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Jadi saking marahnya Allah gitu. Karena orang Yahudi ini kerjanya hanya mempermainkan Tuhan, sampai dalam sejarah itu ada satu kaum yang dilaknat oleh Allah dan Allah rubah bentuknya menjadi kera dan babi. Nah, sehingga suatu saat dalam peperangan Rasul itu berada di bawah benteng orang Yahudi. Lalu Rasul mengatakan, saudara kera, saudara babi, kata Rasulullah. Mereka kaget, kok bisa Muhammad tahu itu? Karena dalam Al-Quran digambarkan, diceritakan bagaimana satu kaum yang awalnya diistimewakan oleh Allah lalu dilaknat, lalu menjadi kera dan babi. Ya, walaupun ada yang berselisih, tapi jumhur sepakat bahwa betul-betul diubah bentuk mereka jadi kera dan babi. Mereka bertahan 3 hari, lalu kemudian mereka mati semua, tidak berlanjut gitu. Jadi kalau misalnya ke kebun binatang, ningali kera sama babi, Pak, itu menyangan kera dan babi gitu. Bukan keturunan Yahudi gitu ya, gitu ya. Jadi saking saking murkanya Allah. Jadi yang pertama, kalau kita bicara ya orang-orang yang ngakal-ngakalin Tuhan gitu ya, kerjanya cuma mempermainkan Tuhan, licik gitu, tapi nggak pengen disebut ingkar, itu Yahudi, Pak. Gitu. Dan sekarang kelihatannya banyak juga orang seperti itu ya, nggak pengen kalau dikatakan kafir sih, nggak pengen gitu, tapi kerjanya main-mainin Tuhan gitu ya. Ada perintah dilarang zina, dicari celah-celahnya supaya zina tetap boleh gitu ya. Ada larangan untuk homer, dicari celah-celah untuk tetap boleh gitu. Kalau dikatakan pezina nggak mau juga gitu, kalau dikatakan ingkar sih nggak mau juga gitu. Jadi karakter ini sebenarnya karakter khasnya Yahudi yang tidak pantas ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena itu kalau karakter seperti itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, ngakal-ngakalin perintah Allah, ya, maka itu sebenarnya bukan seorang muslim, karena itu karakternya orang Yahudi. Itu yang pertama.
Yang kedua, bapak-bapak, ibu rahimahumullah, kenapa orang Yahudi ini dilaknat Allah? Karena dalam Al-Quran itu digambarkan orang Yahudi ini adalah orang yang paling tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Sehingga dikatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat oleh Allah orang-orang ingkar dari kalangan Bani Israel itu atas lisan Daud dan Isa anak Maryam. Jadi nabi mereka sendiri melaknat mereka. Diberikan kenikmatan yang banyak, tapi kemudian jatuh pada laknat Allah. Kenapa? Salah satunya karena kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka enggak mau mencegah perbuatan keji dan munkar yang mereka lakukan di antara mereka. Jadi ciri-cirinya orang Yahudi itu, kalau mereka melihat ada orang bermaksiat, mereka biarkan. Kalau dalam Al-Quran itu digambarkan karena harapannya nanti kalau mereka bermaksiat, mereka pun akan dibiarkan oleh orang-orang yang mereka biarkan bermaksiat. Dan inilah yang kemudian menurunkan azab Allah pada mereka atas nama nabi mereka. Gitu. Ya, kanu la tanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Sangat buruk apa yang mereka lakukan itu. Sementara kita kaum muslimin kenapa dikatakan khairul ummah? Karena memang ciri-ciri kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau amar ma'ruf nahi munkar dihentikan di tengah-tengah kaum muslimin, lalu kemudian kita mau bertarung dengan apa berhadapan dengan orang-orang Yahudi? Karena itu adalah kebiasaan mereka. Gitu. Hari ini ada istilah jangan seuzon, hari ini ada istilah harus husnuzon, tapi jangan seuzon dan husnuzonnya terhadap kemaksiatan gitu. Jadi kalau ada orang misalnya melakukan kejahatan keuangan gitu ya, terus nanti ketahuan gitu, diingatkan, jawabannya jangan seuzon dong. Mungkin dia melakukan korupsi karena untuk membantu keluarganya. Mungkin ada orang tuanya yang sakit, mungkin ada anak-anaknya yang butuh uang sekolah. Jadi biarin dong dia melakukan kejahatan. Tolong kita tetap berbaik sangka gitu. Ini yang hari ini terjadi. Bahkan kalau diingatkan, ya, marah gitu. Ya, bahkan kalau diingatkan untuk kembali pada ketaatan, marah gitu. Dan dalam Al-Quran itu ciri-cirinya orang Yahudi plus orang-orang munafik. Kadang masa-masa Rasul juga ada orang seperti itu. Ada Ahnas bin Syarif pada masa Rasul itu yang dia datang pada Rasulullah. Bicaranya hebat banget, mempesona banget kalau tentang bisnis dan sebagainya gitu. Tapi begitu diingatkan untuk taat pada Allah, akhzatu izzatu bi'ismi. Marah dia, bangkit kesombongannya karena kemarahannya, karena kesombongannya gitu. Maka Allah katakan cukuplah bagi neraka jahanam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, sayangnya hari ini sifat orang-orang Yahudi itu tiba-tiba ada di tengah-tengah kaum muslimin dengan istilah husnuzon, dengan istilah macam-macam gitu. Malah amar ma'ruf nahi munkarnya jadinya dihentikan gitu. Padahal kenapa dalam Al-Quran itu dikatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kenapa ayat ini terkategori sebagai ayat untuk mencegah bala? Karena ternyata ada fitnah yang hendak Allah turunkan bagi orang-orang yang ingkar, tapi ada kaum muslimin di sana, sehingga kemudian fitnah itu tersebar. Karena salah satu cara untuk mencegah fitnah itu gimana? Wattaqu, takutlah kamu. Gimana cara takutnya? Amar ma'ruf nahi munkar gitu. Sehingga kemaksiatan itu nggak menjadi dominan gitu. Ya, misalnya kita melihat tiba-tiba ada tetangga kita yang masukin laki-laki yang sama sekali bukan anggota keluarga yang dalam rumahnya. Dalam Islam terus diingatkan, nggak boleh gitu. Atau misalnya melihat ternyata tahu kita dia belum nikah, bobogohan gitu. Itu kan berarti diingatkan. Kenapa? Sebelum ada fitnah, yang fitnahnya jadi melanda merata bagi semuanya gitu. Tapi sekarang kan enggak gitu. Begitu ada orang bobogohan malah kita bilang, oh halus atuhnya. Cing jong-jong bobogohan gitu. Jadi kalau kami support gitu yang namanya kemaksiatan itu gitu. Ya, betul Pak, hari ini kan seperti itu kita. Nyaris amar ma'ruf nahi munkar itu nggak lagi dilakukan dengan berbagai macam alasan gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga fitnah menyebar. Dan kalau sudah fitnah menyebar gimana? Azab diturunkan oleh Allah. Kaum muslimin itu kenapa dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil
munkar, begitu amar ma'ruf nahi munkarnya dihentikan, kita nggak lagi jadi khairul ummah. Lalu kalau kita bertarungnya fisik dengan Yahudi, ya kita pasti kalah, karena mereka lebih diutamakan oleh Allah gitu. Ini yang sayangnya hari ini terjadi gitu. Ya, di tempat kerja kalau ada orang melakukan kejahatan keuangan, kalau diingetin malah kita yang disalahkan. Disebut soalim teh, disebut tidak bisa bekerja sama dalam tim teh, disebut mawa karup sorangan teh, gitu jadinya sekarang gitu. Jadi kalau kita ingetin ke anak-anak kita, deh masuk dunia kerja jangan lakukan kejahatan keuangannya deh ya, karenanya terlaknat, dilaknat Allah kalau kamu melakukan korupsi gitu. Terus jawaban anak kita gimana? Ada kumaha atuh bi kabeh gitu. Hari AA nggak ikutan malah jadi kursi panas gitu, malah nggak dapat apa-apa nanti gitu. Gitu Pak. Saya punya murid Pak, semuanya murid begitu gitu. Kasihan jadinya gitu. Ya, dia cerita ke saya gitu, Ustaz, karir saya sudah hampir 15 tahun, tapi sekarang saya dapat ujian besar. Apa? Di meja saya selalu ada amplop gini gitu. Boleh nggak saya terima? Saya bilang jangan, haram. Kenapa? Karena ini riswah, sogokan gitu. Sejawabnya, wah Ustadz mah bicaranya halal haram hese, ya mau gimana saya bilang. Kalau itu dimasukkan dalam mulut anak dan istri, itu kiamat saya bilang gitu. Neraka lebih baik lagi bagi mereka. Terus jawabannya, Ustadz gimana Ustadz? Ya jangan diterima saya bilang gitu. Akhirnya sekarang ngambil S2 S3-nya di Korea. Wah lebih baik dia pergi aja lah, lebih baik beda iswara aja lah katanya gitu. Daripada di struktural habis saya coba bayar. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkarnya nggak lagi dilakukan. Dan ini ciri-ciri Yahudi. Cara Yahudi untuk mengalahkan kita gimana? Ya hentikan amar ma'ruf nahi munkar tentang kaum muslimin gitu. Nah inilah hari ini terjadi. Akhirnya wabah di mana-mana kan gitu Pak. Ya kan kalau saya tuh nganggapnya Pak, sejak awal COVID ini bukan produk asli Indonesia gitu. Ya. COVID ini produk impor yang masuk ke Indonesia gitu. Ya karena kan nggak ada lagi pencegahan gitu. Ya kalau sudah menyebar baru kemudian kita kaum muslimin yang disalah-salahin kan gitu ya, nggak tertib lah ini nggak itu kan udah menyebar, mau gimana gitu sekarang gitu. Kan sejak awal harusnya dicegah kan gitu. Ada kalau kata Rasul kan sederhana aja ya, kalau Rasul la tadkhulu fiha wala takhruju minha, jangan masuk jangan keluar kan gitu kan, artinya cegah dong gitu ya. Tapi kan nggak dilakukan, menyebar. Ya udah kalau udah menyebar gimana? Kami kita cuma bisa wataku fitnah kalau tuzban alladzina zalamu khassa, lebih baik takut kamu pada fitnah yang sebenarnya bukan hanya untuk kamu gitu, tapi menyebar dia karena keingkaran orang-orang yang ingkar. Jadi hari ini kenapa tiba-tiba bertubi-tubi kita mengalami bencana seperti ini, bala seperti ini? Ya salah satunya karena cara-cara orang Yahudi kita ikuti, menghentikan amar ma'ruf nahi munkar. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Karena itu Pak, hidupkan lagi amar ma'ruf nahi munkar itu. Ya di tengah-tengah kita untuk menahan azab Allah turun. Ya, yang terakhir karena waktunya juga nggak panjang, saya kasih waktu 30 menit katanya sampai 40 menit. Yang terakhir, Yahudi itu Pak dilaknat oleh Allah karena curang dalam hukum. Gitu. Ya. Jadi pada masa Rasulullah, ketika Rasul sudah hijrah dari Mekah ke Madinah dan praktis kemudian mungkin daulah Islam di mana hukum syariat Islam itu dijalankan gitu. Ya, tiba-tiba ada pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita. Ya. Dan wanita ini adalah wanita pembesar. Maka harus jatuhkan hukum atas wanita ini berupa potong tangan. Ya. Nah, tentu sahabat kemudian berat. Kenapa? Karena ditakutkan kalau wanita ini dipotong tangannya, maka kaumnya akan berpaling dari Rasulullah gitu. Maka mereka sepakat siapa yang akan menyampaikan kepada Rasulullah minta keringanan untuk wanita ini gitu. Ya. Nah terpilihlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anaknya Zaid bin Haritsah. Ya, kita ingat kisahnya ya, bagaimana Zaid nikah dengan Zainab gitu ya. Ya itu kisah yang luar biasa, yang kisah klasik luar biasa dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena Zaid bin Haritsah ini mantan khodamnya Rasulullah, dinikahkan dengan Zainab yang masih keluarga besarnya Rasulullah gitu ya. Nah Zaid bin Haritsah ini punya anak namanya Usamah bin Zaid.
Kenapa Usamah bin Zaid ini dikatakan kekasihnya Rasul? Karena Rasul sayang banget sama Usamah bin Zaid. Maka para sahabat berkesimpulan, kalau Usamah bin Zaid yang menyampaikan pada Rasulullah tentang permintaan keringanan ini, maka dia akan menerima. Rasul akan menerima, karena Rasul nggak pernah marah ke Usamah bin Zaid gitu. Sementara para sahabat yang lain nggak berani menyampaikan. Akhirnya disampaikanlah oleh Usamah bin Zaid permintaan para sahabat untuk meringankan hukum bagi perempuan tadi. Tapi betapa marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu disampaikan bersama. Sampai kemudian Rasul mengatakan, qad halaka man kana qablakum. Usamah, ya ayuhan nas, di awalnya itu wahai manusia, kata Rasulullah, ya, tapi dikhususkan pada Usamah. Tahukah kamu sudah binasa orang-orang sebelum kamu? Siapa mereka? Al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Iza sarqa fil musyarifu taraku. Kalau orang besar di antara kaum mencuri, maka dibiarkan. Wa iza sarqa fil mudhaifu, tapi kalau orang dhaif yang mencuri, aqamu alihadda, ditegakkan hudud atas mereka. Dan ini yang datangkan laknat Allah. Jadi Yahudi itu terkenal kalau misalnya ada pembesar mereka melakukan kecurangan, maka mereka dihukum dengan hukum yang ringan. Tapi kalau orang-orang yang lemah yang melakukan kejahatan, maka itu dihukum dengan hukum yang sangat berat. Sampai Rasul mengatakan, wa bi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di tangannya, demi Allah, la ana Fatimah binta Muhassarakat saqatu yadaha. Kalau waktu itu yang mencuri adalah Fatimah anaknya Muhammad, aku pasti potong tangannya, kata Rasulullah. Jadi salah satu laknat Allah turun pada Bani Israel itu adalah karena curang dalam penegakan hukum. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Satu kaum yang sangat dimanjakan oleh Allah, diberikan kelebihan yang banyak, nikmat yang banyak, bahkan dikatakan wa'anni fadhaltukum alal alamin, tiba-tiba menjadi al-maghdub, tiba-tiba jadi kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mempermainkan Tuhan, karena tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian tidak ada penegakan hukum di tengah-tengah mereka. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Kok rasanya hari ini gambaran seperti itu lekat juga dengan kaum muslimin, Pak? Ya, kok hari ini rasanya kalau kita bicara kecurangan, semua kecurangan ada di tengah-tengah kita. Ya, yang dagang ya curang, yang kerja ya korup, ya semuanya gitu, serba licik gitu. Ya, nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Ya, kok rasanya sekarang untuk amar ma'ruf nahi munkar tuh jadi sulit banget gitu. Ya, kita takut dengan ancaman hukum, tiba-tiba kalau kita bicara apa adanya nanti takut malah dihukum. Belum lagi cercaan masyarakat disebut ikut urusan orang, belum lagi disebut suuzon gitu, padahal nyata-nyata maksiat, Pak. Kalau suuzon itu kan belum terlihatan, kita sudah berprasangka. Tapi kalau sudah zohir ada kemaksiatan yang diingatkan, jangan dibiarkan gitu. Sudah nyata-nyata korupsi, kok malah husnuzon kepada para koruptor, kan jadi aneh gitu. Ya. Kok malah bukan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan. Yang ketiga, kelihatannya memang hari ini hukum nggak ditegakkan gitu. Syariat Islam itu jauh dari kehidupan kita. Ya, padahal kalau kita bicara tentang hukum dan Islam itu ada persoalan ukubat. Ukubat Islam itu menjanjikan keadilan, dan kita juga mendapatkan keadilan itu gitu. Ya, bayangkan masa ada orang korupsi segede gitu sampai triliunan, hukumannya cuma sedikit. Bahkan bisa ada keringanan, coba sampai setengahnya gitu ya. Kita dikagetkan dengan kasus jasa pinangki gitu ya, kok bisa seenak itu ya. Sementara kita dikagetkan gitu ya, HRS yang cuma melakukan kejahatan seperti itu, bahkan bukan kejahatan gitu, pelanggaran seperti itu bisa 4 tahun gitu ya. Orang kan benar gimana ya hukum tuh ya gitu ya. Kemarin ada franchise raksasa bikin acara gitu ya, ternyata dihukumnya hanya 500.000, Pak. Sementara ada tukang bubur kenyangnya 5 juta gitu ya, Pak. Gimana gitu ya, asik banget ya.
pakai ikon Korea gitu, tiba-tiba ngumpul bludak orang gitu, oh disanksi. Ternyata baik banget, sanksinya 500.000. Tukang bubur kenanya 5 juta. Ya memang nggak mungkin kita berharap keadilan dan kepastian hukum dalam sistem produk sekuler sekarang. Karena itu dari cuma naudzubillah. Diingatkan dalam Al-Quran harusnya jadi pelajaran buat kita. Ya, kalau kita ingin lepas dari laknat Allah, kembali sebagai kuntum khairul ummah, ya mau nggak mau lah. Ya, jadikan ketaatan sebagai basic kehidupan kita, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat harus dijalankan sebagai koridor hukum. Karena kalau enggak, ya kondisi akan seperti ini terus gitu. Ya, bencana datang satu persatu gitu ya. Lalu kita yang kuntum khairul ummah itu enggak jadi kuntum khairul ummah urijat finas. Negeri yang harusnya baldatun thayyibatun warabun ghafur ini ya sekarang terpuruk ya dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diingatkan ayat-ayat seperti ini sebagai ibroh buat kita semua. Ya, mengambil kembali pelajaran dari apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Sangat dimuliakan Allah, sangat dimanjakan Allah, tapi jatuh pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik wa nauzubillah. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Silahkan saja kita apply ini semua dalam kehidupan kita gitu ya. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat kita dan jadi menghentikan bala yang terus-menerus datang di tengah-tengah kehidupan. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.